Yesus menceritakan perumpamaan berikut, menunjukkan kepada para murid bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak pernah putus asa. Di kota tertentu ada hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu hiduplah seorang janda yang selalu mendatanginya untuk meminta keadilan, sambil berkata, "Bantu aku dan putuskan kasusku terhadap lawan." Sudah lama hakim tidak mau menghakimi kasus janda itu, tapi akhirnya dia berpikir, memang benar saya tidak takut akan Tuhan dan saya juga tidak menghormati siapapun. Namun, karena janda ini terus membuatku bosan, aku akan memberikan hukuman yang menguntungkannya. Jika tidak, dia tidak akan berhenti menggodaku sampai dia selesai denganku. Dan Tuhan melanjutkan, perhatikan apa yang dikatakan hakim yang tidak jujur itu. Kalau begitu, apakah Tuhan tidak akan melakukan keadilan kepada bangsanya sendiri, yang berteriak minta tolong siang dan malam? Apakah Dia akan meluangkan waktu untuk membantu Anda? Saya memberitahu Anda bahwa Dia akan menilai demi rakyatnya dan akan melakukannya dengan sangat cepat. Tetapi ketika Anak Manusia datang, akankah Dia menemukan iman di bumi? Yesus juga menceritakan perumpamaan ini kepada mereka yang mengira mereka sangat baik dan membenci orang lain. Dua pria pergi ke kuil untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lainnya adalah pemungut pajak. Orang Farisi berdiri dan berdoa sendirian, seperti ini, "Ya Tuhan, terima kasih karena saya tidak pelit, tidak jujur, tidak bermoral seperti orang lain. Saya juga berterima kasih karena saya tidak seperti pemungut pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi Anda 1/10 dari penghasilan saya." Tapi pemungut pajak menjauh dan bahkan tidak melihat ke langit. Dia memukul dadanya dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, karena aku orang berdosa." Dan Yesus mengakhiri, berkata, "Aku berkata kepadamu bahwa pria inilah, dan bukan yang lain, yang pulang ke rumah dengan damai bersama Tuhan. Karena siapa yang memperbesar akan dipermalukan, dan siapa yang mempermalukan akan diagungkan." Setelah itu, beberapa orang membawa anak-anak mereka kepada Yesus untuk diberkati, tetapi para murid melihat hal ini dan menegur orang-orang itu. Kemudian Yesus memanggil anak-anak kepadanya dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka melakukan ini, karena kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini. Saya katakan ini benar, siapapun yang tidak menerima kerajaan Allah sebagai seorang anak tidak akan pernah memasukinya." Seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus, "Tuan yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai kehidupan kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa Anda menyebut saya baik? Hanya Tuhan yang baik, dan tidak ada yang lain. Anda tahu perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu terhadap siapapun, hormati ayah dan ibumu." Pria itu menjawab, "Sejak saya masih kecil saya telah mematuhi semua perintah ini." Ketika Yesus mendengar ini, dia berkata, "Ada satu hal lagi yang harus Anda lakukan. Jual semua yang Anda miliki, dan berikan uangnya kepada orang miskin, sehingga Anda akan memiliki kekayaan di surga. Kalau begitu datang dan ikuti aku." Ketika pria itu mendengar ini, dia sangat sedih karena dia sangat kaya. Melihat kesedihannya, Yesus berkata, "Betapa sulitnya bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan Allah. Lebih sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan Allah daripada unta melalui lubang jarum." Mereka yang mendengar ini bertanya, "Jadi siapa yang bisa diselamatkan?" Yesus menjawab, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan." Kemudian Pedro berkata, "Lihat, kami meninggalkan keluarga kami dan mengikuti Anda." Yesus menjawab, "Saya katakan ini benar, orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah, istri, saudara laki-laki, saudara atau anak Anda akan menerima lebih banyak dalam kehidupan ini dan di masa depan Anda akan menerima kehidupan kekal." Yesus membawa ke-12 murid ke samping dan berkata, "Dengarkan.
Kita akan pergi ke Yerusalem, di mana segala sesuatu yang para nabi tulis tentang Anak Manusia akan terjadi. Dia akan diserahkan kepada orang non-Yahudi, dan mereka akan mengejeknya, menghinanya, meludahinya dan pukul dia, dan kemudian mereka akan membunuhmu. Tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Para murid tidak mengerti apa-apa tentang apa yang Yesus katakan. Apa arti kata-kata ini tersembunyi dari mereka, dan mereka tidak tahu apa yang Yesus bicarakan. Yesus sudah mendekati kota Yeriko. Ternyata seorang pria buta sedang duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Ketika dia mendengar kerumunan lewat, dia bertanya apa itu. Yesus dari Nazaret sedang lewat, mereka menjawab. Kemudian orang buta itu mulai berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang di depan memarahinya dan menyuruhnya tutup mulut. Tapi dia berteriak lebih keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan menyuruh mereka membawa orang buta itu. Ketika dia sudah dekat, Yesus bertanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan, Pak?" "Saya ingin melihatnya lagi," dia membalas. Kemudian Yesus berkata, "Lihat, Anda disembuhkan karena Anda memiliki iman." Pada saat yang sama pria itu mulai melihat dan memuliakan Tuhan, mengikuti Yesus. Dan semua orang yang melihatnya mulai memuji Tuhan. Lukas 18:1-43